Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Ustazah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, baik. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa seperti biasa dipimpin oleh ketua kelas. Baik teman-teman, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita memanjatkan doa supaya pelajaran kita hari ini lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Masuk semua Ibu, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sudah hadir semua. Baik, kalau begitu kita mulai pelajaran hari ini dengan sudah tampilkan PPT-nya. Hari ini kita akan membahas tentang pengaruh manusia terhadap ekosistem. Ini materi kita di semester 1 setelah PTS. Nah, sebelum dimulai pelajarannya, kita baca tentang ayat motivasi. Nah, ayat motivasi ini berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu surat Ar-Rum ayat 41. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Di sini, karena kita membahas tentang pengaruh manusia terhadap ekosistem, berarti manusia itu yang menyebabkan permasalahan itu sendiri di bumi. Nah, dan di Al-Quran itu sudah dijelaskan oleh Allah, berarti sebenarnya kita punya tugas untuk menghindari hal-hal ini. Dan kalau sudah terjadi, berarti kita juga harus berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat oleh manusia yang lain. Silakan nanti dikaji lagi tentang ayat motivasi ini dan kalian bermuhasabah diri, apakah kalian juga ikut merusak bumi yang kita tinggali saat ini. Ingatkah kamu, apakah materi yang dibahas pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Masih Bu, saya Bu. Iya, silakan Mas Hadi, apa? Pertemuan sebelumnya itu membahas tentang komponen biotik dan abiotik Bu. Benar Komponen biotik sekali. itu tentang makhluk hidup, yang abiotik itu Bu, tentang yang menunjang makhluk hidup yang selain makhluk hidup gitu Bu. Baik, benar sekali. Terima kasih Mas Hadi. Jadi sama-sama Bu. Pekan kemarin kita bahas tentang komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen biotik itu berisi makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, baik makhluk bersel satu itu termasuk komponen biotik. Nah, komponen abiotik itu adalah komponen yang menunjang kehidupan dari komponen biotik. Contohnya ada matahari, ada tanah, ada udara, dan lain-lain. Tanpa komponen abiotik, komponen biotik ini nggak bisa hidup. Itu maksud dari pembahasan kita di pekan yang lalu. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama itu peserta didik dapat mendeteksi terjadinya pencemaran di lingkungan dan akibatnya terhadap ekosistem melalui satu artikel yang diberikan tentang pencemaran lingkungan atau berdasarkan pengamatan terhadap pencemaran lingkungan di daerah setiap tempat tinggal. Dan yang kedua, peserta didik dapat mengaitkan perubahan iklim dengan keadaan atau perubahan yang terjadi bagi ekosistem sekitar dan menuliskan ide untuk menanggulangi masalah perubahan iklim di wilayah tersebut. Jadi nanti selama pembelajaran berlangsung, pada akhirnya tujuannya adalah kalian bisa memahami dua tujuan yang sudah jelaskan ini. Nah, kegiatan pembelajaran kita ada 3 tahap. Yang pertama adalah pengamatan video. Nanti Ustazah tayangkan sebuah video, kalian mengamati masalah yang ada di video tersebut. Dan yang kedua ada diskusi. Nanti Ustazah juga bagi kelompok diskusi berdasarkan hasil asesmen diagnostik. Yang ketiga ada presentasi kelompok. Jadi masing-masing kelompok nanti menampilkan dan mempresentasikan dari masalah yang ada di LKPD.
Penilaiannya ada 3. Yang pertama yaitu sikap. Sikapnya Ustazah akan menilai keaktifan kalian, kerjasama kalian dalam kelompok, dan tanggung jawab kalian. Jadi bukan hanya satu orang aja yang kerja, tapi semuanya juga ikut berkontribusi dalam diskusi kelompok. Yang kedua ada penilaian pengetahuan, yaitu berupa tes evaluasi. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan berupa presentasi kelompok. Semuanya ikut berkontribusi, semuanya ikut dapat nilai. Nah, mari kita tonton video ini dulu. Menurut data yang dirilis oleh World Resource Institute pada tahun 2012, Indonesia menjadi negara terbesar ke-6 penghasil emisi karbon di dunia dengan 1,98 miliar ton emisi karbon dioksida per tahun. Laporan UNDP pada tahun 2007 juga menyatakan bahwa sektor kehutanan menjadi penyumbang terbesar emisi karbon yang dilepaskan sebagai akibat deforestasi dan degradasi hutan. Menghadapi sorotan dunia tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca tahun 2010-2020. Rencana aksi nasional tersebut dilanjutkan dengan kesepakatan COP21 yang dilaksanakan di Paris akhir tahun 2015. Konferensi tersebut menghasilkan perjanjian Paris Agreement sebagai kesepakatan bersama untuk menangani perubahan iklim. Indonesia sendiri berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan menjadi 41% jika ada kerjasama internasional pada tahun 2030. Pada rentan tahun 2009 sampai 2013, bisa dikatakan bahwa Indonesia kehilangan hutan seluas 1,13 juta hektar setiap tahunnya. Jadi bisa kita ilustrasikan bahwa setiap menitnya hutan Indonesia hilang sama dengan luas 3 kali lapangan sepak bola per menit. Dengan laju deforestasi yang sangat tinggi tersebut, maka di tahun 2013 hanya tersisa sekitar 83 juta hektar hutan alam yang ada di Indonesia. Penyebab langsung deforestasi biasanya berkaitan dengan aktor yang melakukan deforestasi itu sendiri, seperti konversi hutan alam menjadi perkebunan kelapa sawit, konversi hutan alam menjadi hutan tanaman industri, aktivitas HPH, pertambangan, dan lain sebagainya. Sementara untuk penyebab tidak langsung biasanya berkaitan dengan hal-hal yang berbau kebijakan, baik itu di tingkat nasional, provinsi ataupun daerah, seperti RT RW, rencana kehutanan, dan lain sebagainya. Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara merupakan 3 provinsi yang memiliki karakteristik berbeda terhadap hutan alam ya, mulai dari bentang geografis, lalu aksesibilitas, dan kondisi tekanannya terhadap deforestasi di ketiga provinsi tersebut.
Dari data kami yang kami hasilkan, sampai dengan tahun 2016 ada sekitar 9 juta hektar hutan alam yang masih tersisa di ketiga provinsi tersebut. Luas hutan alam tersebut berkurang sekitar 700.000 hektar dibandingkan di tahun 2013. Nah, jadi kalau kita ilustrasikan, di 3 provinsi tersebut ada sekitar 42 kali luas lapangan sepak bola yang hilang setiap jamnya. Sumatera Utara. Pada tahun 2013 terdapat 1,73 juta hektar hutan alam. Luas hutan alam tersebut berkurang sekitar 90.000 hektar atau menjadi 1,64 juta hektar pada tahun 2016 atau hanya 23% dari luas daratan di provinsi tersebut. Kalimantan Timur. Selama periode tahun 2013 sampai 2016, tutupan hutan di Kalimantan Timur berkurang sekitar 472.000 hektar dari 6,37 juta hektar di tahun 2013 menjadi 5,89 juta hektar di tahun 2016. Luas hutan alam tersebut setara dengan 47% luas daratan Provinsi Kalimantan Timur. Maluku Utara. Pada tahun 2013, daratan di pesisir dan pulau-pulau kecil Maluku Utara memiliki hutan alam seluas 1,66 juta hektar. Luas hutan alam tersebut setara dengan 48% luas daratan di Provinsi Maluku Utara. Hutan alam yang berada di dalam konsesi perizinan terus berkurang setiap tahunnya. 72% atau lebih dari 500.000 hektar deforestasi berada di dalam konsesi perizinan. Kehilangan hutan terbesar terjadi di dalam konsesi HPH seluas 83,8 ribu hektar, pertambangan 83,3 ribu hektar, kelapa sawit seluas 76 ribu hektar, dan HTI 37 ribu hektar. Tadi adalah video tentang deforestasi yang terjadi di hutan Indonesia. Nah, setelah kalian mengamati video tersebut, apakah informasi yang kalian dapat dari video itu? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Oke, Mas Rido. Apa Mas Rido? Iya, kalau dari nonton video tadi, Bu, itu ada hutan di Indonesia itu banyak berkurang karena aktivitas manusia, Bu. Benar Karena sekali. keserakahan manusia. Benar, tadi di video itu ada beberapa hal yang disebutkan aktivitas manusia, ternyata dari aktivitas yang menghasilkan uang itu malah merusak lingkungan dan akhirnya hutannya mengalami deforestasi. Ada yang lain? Mungkin Mbak Ratna bisa mengasih masalah apa Mbak Ratna kira-kira masalahnya dari video itu yang mau kita selesaikan? Bagaimana kita bisa menanggulangi deforestasi? Benar sekali. Nah, masalah intinya itu di situ. Bagaimana caranya kita bisa menanggulangi atau mengatasi masalah deforestasi yang terjadi di Indonesia. Baik, karena kalian sudah paham dari video itu, langsung saja kita melakukan diskusi kelompok. Diskusi kelompoknya dari hasil asesmen diagnostik. Nah, terus ada tampilkan lagi kelompok-kelompoknya. Nah, kelompok 1 ada Mas Hadi, Mbak Samrotul, Mbak Ratna, dan Mbak Ulia. Kelompok 2 ada Mas Rido, Mbak Resa, Mbak Bila, dan Mbak Cipta. Sekarang silakan berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing, duduk dalam satu meja melingkar. Jadi semuanya dalam posisi diskusi. Silakan Ustazah kasih waktu 2. Sudah selesai? Sudah, Ustazah. Ustazah. Terima kasih. Sekarang Ustazah bagikan LKPD. Di sini di LKPD itu ada beberapa soal dan ada masalah yang seperti Mbak Ratna katakan tadi, bagaimana kalian mencari solusi dari masalah deforestasi.
Dan saat diskusi ini, Ustazah akan melakukan penilaian. Jadi semuanya jangan hanya 1-2 orang saja yang berani berbicara, menuangkan ide, tapi semuanya juga ikut berkontribusi. Harus berani mengungkapkan kalau setuju pendapat kelompoknya ya bilang setuju, kalau tidak setuju ya silakan bilang tidak setuju dan memberi solusi. Baik, silakan mulai berdiskusi. Ustazah berkeliling ya. Ada tidak yang nggak dipahami dari diskusi LKPD-nya? Paham, Ustazah. Baik, di internet itu kalian juga bisa cari, boleh sekali mencari di internet pakai HP kalian atau laptop kalian, cari kata kunci di sana deforestasi, nanti sudah muncul banyak sekali info mengenai solusinya, mengenai definisinya, dan mengenai penyebabnya itu apa saja. Gitu ya. Oke, waktunya sudah habis. Silakan kita mulai presentasi. Presentasi yang pertama itu dilakukan oleh dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 dibacakan jawabannya oleh Mbak Resa. Baik, Bu. Untuk pertanyaan yang pertama itu apakah yang dimaksud dengan deforestasi? Jawabannya itu deforestasi adalah peristiwa hilangnya tutupan hutan yang berubah menjadi tutupan lain. Potensi deforestasi terjadi pada hutan yang berada di areal dengan intensitas tinggi atau berbatasan langsung dengan kegiatan manusia. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah itu perubahan iklim dunia? Perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Itu, Bu. Baik, nah solusinya dari kelompok 1 apa Mbak Resa? Solusinya itu dengan mengadakan reboisasi atau penghijauan kembali, Bu. Upaya reboisasi dan penghijauan yaitu melakukan penanaman kembali pada kawasan hutan, sedangkan melakukan penghijauan pada kawasan non-hutan karena hutan yang mengalami gundul tak mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Gitu, baik, Bu. Terima kasih, benar sekali. Selanjutnya kita dengarkan presentasi dari kelompok 2 oleh Mbak Samrotul. Silakan Mbak Samrotul. Ya, solusi dari kelompok 2 yaitu tebang pilih. Nah, dalam kehutanan, tebang pilih itu berarti menebang kayu yang berkualitas terbaik di suatu area hutan, pohon-pohon yang pertumbuhannya terhenti, lambat, atau berbentuk tidak karuan atau tidak sesuai, itu akan mempertahankan kondisi ekologis di area hutan yang ditinggalkan oleh penebang, terutama jika diperkirakan bahwa pohon-pohon tersebut mengalami pertumbuhan yang lambat karena faktor kompetisi. Nah, tebang pilih ini juga memberikan kesempatan bagi area hutan untuk mempertahankan spesies pohon tertentu. Baik, terima kasih. Solusi dari kelompok 1 dan kelompok 2 itu sama-sama benar. Ada solusi reboisasi dari kelompok 1, kelompoknya Mbak Resa, dan kelompok 2 solusinya tebang pilih. Artinya dari 2 solusi ini kita bisa mengurangi dampak dari deforestasi. Selanjutnya Ustazah akan memberikan materi penguatan dari deforestasi ini. Nah, kita ke submateri spesifik kita yang kita bahas di LKPD yaitu deforestasi. Tadi kalian sudah mencari sendiri definisi dari deforestasi, yaitu adalah peristiwa hilangnya tutupan hutan yang berubah menjadi tutupan lain. Potensi deforestasi terjadi pada hutan yang berada di area dengan intensitas tinggi atau berbatasan langsung dengan kegiatan manusia. Di sini ada presentase deforestasi beberapa negara dan ternyata Indonesia itu adalah penyumbang deforestasi terbesar di dunia. Salah satu penyumbang deforestasi terbesar di dunia. Tentunya hal ini bukan hal yang membanggakan karena kita berarti ikut menyumbang kerusakan bumi. Penyebab deforestasi itu apa saja? Yang pertama itu kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang bagaimana? Kebakaran hutan yang disebabkan oleh manusia biasanya karena pembukaan lahan perkebunan.
Yang ketiga, ada perambahan hutan untuk memenuhi keinginan manusia. Yang keempat, ada program transmigrasi. Dan yang kelima, ada pertambangan dan pengeboran sumber daya alam. Dari kelima penyebab deforestasi ini kebanyakan dilakukan di daerah luar Jawa. Karena apa? Karena wilayah hutan di luar Jawa itu masih sangat banyak dan luas, maka dari itu mereka lebih memilih melakukan deforestasi di sana. Sedangkan kalau di Jawa sudah padat penduduk, hutan dan area lainnya itu sudah banyak dihuni oleh manusia. Dampak dari deforestasi ini apa sih? Yang pertama ada bencana alam, yang kedua ada kepunahan flora dan fauna, yang ketiga ada pemanasan global dan perubahan iklim dunia, yang keempat ada terganggunya siklus air. Jadi mau bagaimanapun dampak deforestasi itu pasti merugikan makhluk hidup, bukan hanya hewan dan tumbuhan saja, tapi manusia itu sendiri pasti dirugikan. Padahal yang menyebabkan adalah manusia sendiri. Solusi dari deforestasi. Solusinya seperti dari kelompok 1 tadi, yang pertama solusinya adalah reboisasi atau penghijauan kembali. Jadi hutan yang sudah ditebangi itu kita tanami kembali tanaman dan tumbuhan pepohonan agar bisa menjadi daerah resapan seperti semula. Yang kedua ada tebang pilih. Artinya kita memilih pohon-pohon yang usianya sudah tua dan biarkan yang pohon yang usianya muda tumbuh dulu sehingga masih ada pohon yang berkualitas di wilayah tersebut. Dari sini apakah ada pertanyaan? Selanjutnya Ustazah akan berikan apresiasi kepada kelompok yang tadi presentasinya bagus sekali, presentasinya jelas dan rinci. Presentasi yang paling baik, paling bagus jatuh kepada kelompok 1. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Hadiahnya adalah selamat dan selamat. Semoga berkah. Terima kasih Bu Ustazah. Baik, selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Nah, refleksi ini apa sih Kak? Refleksi itu adalah melakukan koreksi diri. Hari ini kita belajar apa? Apakah kita bahagia dengan belajar materi deforestasi atau pengaruh manusia terhadap ekosistem hari ini? Kalian jawab di lembar jawaban yang sudah Ustazah bagikan. Silakan mulai mengisi. Dan jangan lupa membuat rangkuman di bagian bawah sendiri. Sudah selesai? Sudah Ustazah. Kita tunjuk 1 orang untuk melakukan review dari kesimpulan. Mas Hadi, silakan dibacakan kesimpulan yang Mas Hadi buat. Kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu bahwa deforestasi dilakukan oleh manusia dan mengakibatkan kerugian pada manusia seperti bencana alam dan kepunahan flora fauna. Solusinya bisa dengan cara reboisasi dan tebang pilih, itu teman-teman. Benar sekali, terima kasih ya Mas Hadi atas kontribusinya hari ini. Itu tadi adalah materi kita hari ini yaitu tentang pengaruh manusia terhadap ekosistem, khususnya masalah deforestasi. Jadi dari materi yang kita pelajari hari ini, seyogyanya kita sebagai manusia, kalian tadi juga sudah melihat video-video, dampaknya itu bukan hal kecil, tapi dampaknya adalah hal besar. Nanti ketika kalian sudah dewasa, sudah kuliah dan kerja, apalagi nanti kalian kerjanya di wilayah pertambangan atau di Kalimantan, Sumatera, dan lain-lain, perlulah kalian berpikir mencari solusi bagaimana kalian itu bisa bekerja tapi tidak merusak lingkungan. Baik, itu saja dari Ustazah hari ini. Jangan lupa pekan depan kita melakukan kegiatan menanam. Jadi silakan kalian membawa 1 tanaman, kita tanam di halaman sekolah sebagai bentuk kontribusi kita terhadap penciptaan lingkungan yang masih berkaitan dengan materi hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Ustazah akhiri dengan membaca hamdalah bersama abata. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.